Keberuntungan adalah bagaimana kita menyikapi waktu. Hari demi hari umur bertambah, persoalan bertambah, kebutuhan bertambah, kesulitan bertambah. Maka orang-orang yang beruntung adalah yang dari hari ke hari dia lebih baik, sehingga dia bisa menghadapi hidup ini menjadi lebih baik. Yang rugi adalah waman kana yaumuhu mislan amsi, yang sama saja umur bertambah, kesulitan bertambah, kebutuhan bertambah, tapi dia kemampuannya tidak bertambah, tetap saja, maka dia rugi. Dan yang celaka adalah yang makin hari kemampuannya semakin berkurang. Ada orang yang diberikan jabatan baru tapi akhirnya ditangkap KPK karena jabatannya meningkat tetapi kualitas dirinya menurun, maka dia menjadi orang yang celaka. Bagaimanakah keberuntungan dalam Islam? Kita sudah kenal dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali satu orang yang beriman. Wa amilu solihat, orang yang beramal soleh. Tiga, tawasobil haqq, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Dan tawasobil sabr, orang yang saling menasehati berwasiat dalam kesabaran. Rupanya tiap orang tuh makin tua makin rugi, kecuali yang tiap waktunya jadi empat ini. Satu, amanu. Menurut Imam Ibnu Qayyim, amanu itu adalah orang yang paham kebenaran. Dengan kata lain, kita ingin tahu kita beruntung atau tidak, paham atau tidak kebenaran. Suatu saat Rasulullah mengisyaratkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Jadi kalau kita diberi uang, diberi gelar, diberi pangkat, diberi jabatan, diberikan popularitas, diberikan kedudukan, itu sama sekali tidak identik dengan diberikan kebaikan. Belum. Tapi kalau orang diberikan pintu paham kebenaran, itulah ciri-cirinya. Jadi anak kuliah di dalam di luar negeri, prestasinya bagus, IP-nya sempurna, cum laude, tapi tidak paham kebenaran, dia tidak termasuk orang yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan, kecuali kalau dia berprestasi dan paham kebenaran. Oleh karena itu hadirin, jangan terpesona kepada orang yang diberi dunia berikut isinya, karena penjahat juga diberi, orang yang mengingkari Allah juga diberi. Tapi terpesonalah kepada orang yang dikehendaki Allah, dia jadi orang baik. Apa cirinya? Dimudahkan untuk memahami kebenaran. Anak yang paham kebenaran, dia mengerti bagaimana memuliakan orang tuanya. Anak yang paham kebenaran, dia tahu mana yang halal dan yang haram. Anak yang paham kebenaran, dia tahu bahwa hidup ini hanya mampir sebentar saja. Suami yang paham kebenaran tidak akan takut oleh istri. Suami yang takut istri, dia hanya baik di depan istri, tapi di belakangnya niscaya dia akan bebas. Tapi yang paham kebenaran, dia akan takut kepada Allah. Dimanapun dia berada akan terjaga. Oleh karena itu hadirin, waktu adalah untuk memahami kebenaran. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Silakan tanya kepada diri sendiri, setiap hari bertambahkah kita memahami agama atau tidak? Bertambahkah kita memahami tentang siapa Allah Tuhan kita atau tidak? Bertambahkah kita memahami apa yang Allah suka dan yang tidak Allah suka? Alhamdulillah, sekarang Allah takdirkan ada YouTube, ada Facebook,
ada streaming, ada WhatsApp, ada berbagai medsos yang membuat kita lebih mudah untuk mengakses kebenaran. Lebih mudah dibanding zaman-zaman dulu hadirin. Sekarang waktu luang kita bisa pijit HP dan kita bisa mendengarkan ceramah dari orang yang berilmu. Masya Allah. Duduk di rumah sambil masak, sambil nyapu, kita bisa mendapatkan kebenaran. Apalagi yang sengaja untuk niat belajar. Orang yang beruntung, ciri khasnya adalah orang yang sangat senang belajar, mencari ilmu. Ketika pertama kali ayat yang datang adalah Iqra, menghimpun informasi. Jadi saudaraku sekalian, kalau ingin tahu tingkat kerugian yang akan kita jalani, kita jauh dari paham atas agama, inilah kerugian. Pastikan datangi majelis ilmu, senang mencari ilmu, baca ilmu, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang berilmu. Itu adalah langkah awal keberuntungan. Tanpa paham agama, walaupun dunia berikut isinya diberi, maka kita hanya jadi budak dunia ini, bukan kita jadi tuannya atas duniawi ini. Yang pertama, paham kebenaran, gerbangnya ilmu. Satu hari tidak bertambah ilmu berarti kita rugi. Harus mencari ilmu agama. 2, wa'amilu sholihat. Orang yang beruntung adalah yang diniatkan semua aktivitasnya adalah amal soleh. Kita pasti mati. Dunia berikut isinya tidak kita bawa ke kubur kita. Yang dibawa cuman amal-amal kita. Harta melimpah hanya ngaku-ngaku saja. Itu rumah saya, itu tanah saya, itu perusahaan saya. Mati sekejap berpindah pengakuannya kepada yang lain. Maka niatkanlah hadirin, berumah tangga adalah amal soleh, bisnis adalah amal soleh, bekerja adalah amal soleh. Bukan untuk mencari uang, tapi untuk mencari amal. Kalau kita niatkan semua aktivitas jadi amal, kita mati, dunia tidak kita bawa, tapi amalnya kita bisa bawa. Syarat amal soleh itu hanya 2. 1, niatnya benar, lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, caranya benar di jalan Allah. Sudah fokus saja dalam 2 ini. Setiap aktivitas di rumah, jadi suami, jadi ayah, jadi pekerja, jadi warga masyarakat, fokus 2 ini saja. Niatnya lillahi ta'ala dan caranya benar. Tentang rezeki tidak akan tertukar. Apa yang untuk saya tidak akan jatuh kepada saudara. Apa yang untuk saudara tidak akan pernah menyentuh saya. Tapi jadi amal atau tidak, itulah. Setiap orang punya garis takdir masing-masing. Seperti halnya khotib yang sedang ceramah ini tidak pernah terbayangkan akan memiliki takdir ini. Lahir dari orang tua seorang prajurit, sekolahnya elektro, hobinya bisnis, usaha, tapi karena garisnya begini, jadi begini, bisa membangun pesantren dengan izin Allah. Tapi apakah semua ini jadi amal atau tidak? Itulah yang harus diperhatikan. Karena boleh jadi diberikan kesempatan memimpin pesantren, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya, karena tidak ikhlas dan tidak benar. Nauzubillah min dzalik. Percayalah, kita sudah punya garis takdir masing-masing. Rezeki kita juga sudah ada masing-masing. Tapi apakah menjemput rezeki kita jadi amal soleh atau tidak? Ini beda-beda hadirin. Walaupun ikut pelatihan yang sama, ilmunya sama, gurunya sama, pasti beda-beda hasilnya. Jangankan satu kelompok, seibu sebapak saja, ibunya sama, bapaknya sama, rumahnya sama, anak yang 5 beda-beda, postur beda, bakat beda, hobi beda, tingkat keimanan beda, rezekinya beda. Yang penting bisa jadi amal atau tidak.
Oleh karena itu selalu perhatikan dua hal. Niat saya apa? Pastikanlah niat kita lillahi ta'ala. Orang yang niatnya ikhlas seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk overacting menonjolkan diri, dan semua mengakui bahwa kita hidup karena jantung kita hidup. Orang yang ikhlas seperti matahari, terus membagikan tanpa harap kembali, dan kita akui bahwa memang kita bisa seperti ini, jasa matahari. Untuk diakui tidak perlu overacting, tidak perlu ngaku-ngaku, tidak perlu pencitraan, tidak perlu sibuk menonjolkan diri. Lakukan yang terbaik dan lupakan. Lillahi ta'ala sumber kebahagiaan, lillahi ta'ala sumber istiqomah, lillahi ta'ala sumber keselamatan. Orang menderita pasti karena kurang ikhlas dan kurang benar hidupnya. 3. Tawasobil haqq. Pastikan paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan mendakwahkan kebenaran. Hadirin, sebagai umat Islam tidak cukup kita hanya belajar Islam dan mengamalkan Islam, tapi kita juga harus ambil bagian dalam mendakwahkan Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Tanpa pertolongan Allah berat hidup ini. Beratnya persoalan itu bukan karena persoalan yang berat, tapi jauhnya dari pertolongan Allah, itulah yang membuat berat. Seberat apapun masalah, kalau Allah menolong, niscaya akan jadi mudah. Dan salah satu pintu pertolongan Allah adalah kita mau menolong agama Allah. Hadirin, kita harus sangat serius ini. Bangga menjadi orang Islam dengan belajar, dengan mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Perkara orang lain tertarik atau tidak, dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Tapi perkara dakwah itu adalah bagian keberuntungan bagi hidup kita. Bayangkan, sekali kita ngajak orang bismillah, setiap kali dia mengucapkan bismillah, kita akan kebagian pahalanya. Sekali kita ngajak orang sholat, setiap kali dia sholat, kita akan kebagian pahalanya. Lalu dia ajarkan kepada keluarganya, setiap kali keluarganya sholat, kita akan kebagian pahalanya. Ganjaran yang melimpah ruah, yang mungkin kita mati dalam keadaan defisit, kekurangan amal soleh, tapi ketika kita dikubur melimpah luar biasa kebaikan yang tiada henti. Ini berkah dari dakwah kita, mengajak orang lain jadi baik, lalu orang mengamalkannya. Dia tidak kehilangan pahala, tapi kita mendapatkan pahala. Masya Allah. Makanya orang yang sangat cerdas adalah orang yang ambil bagian dalam dakwah yang ikhlas. Tawasobil haq. Dan yang terakhir, tawasobis sabr. Mari setiap hari kita berlatih sabar. Tahu, tiap orang tahu sabar, tapi paham sabar sedikit yang paham. Karena paham itu hanya dengan belajar. Bisa sabar lebih sedikit lagi. Istiqomah jadi ahli sabar sangat sedikit. Padahal keindahan seseorang bergantung kesabaran, dan binasa celakanya seseorang bergantung dari kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri kita ini. Mata, telinga, pikiran, lisan, nafsu, syahwat, amarah. Semakin kita bisa mengendalikan diri kita, maka setiap yang kita lakukan adalah yang terbaik. Kita lihat yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, perkataannya sia-sia, hanya beberapa patah kata masuk penjara. Lihat orang yang tidak bisa mengendalikan matanya, dilihat yang haram, dia memperkosa, dia berzina, hanya karena awalnya mata yang tidak terkendali. Lihat orang yang korupsi, dia sudah kaya raya, tapi dia tetap mencuri sampai tua, maling, karena dia tidak bisa menahan syahwat untuk mencurinya, keserakahannya. Lihat orang yang diperbudak syahwat kedudukan, dia sebarkan hoax, dia zalim, dia tidak adil, dia ingkari apa yang dia katakan karena syahwat tidak terkendali.
Makanya orang yang tidak pernah berlatih untuk mengendalikan dirinya, menahan dirinya, dia jadi orang rugi. Setiap hari kita harus bermujahadah untuk melatih diri kita, melatih mata, melatih telinga, sabar dalam keadaan taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Ini tidak akan terjadi kecuali dengan riyadhah dan mujahadah, dengan latihan yang sungguh-sungguh. Dan disinilah kita akan beruntung ketika kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, mengendalikan hati, mengendalikan pikiran. Itulah orang-orang yang matang, dewasa, bijaksana. Kita lihat sendiri tayangan di TV, bagaimana orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak bisa mengendalikan amarahnya, tidak bisa mengontrol kata-katanya, bisa jadi hina. Memang keberuntungan hanya milik orang yang bisa mengontrol dirinya, menahan, mengendalikan diri, dan itulah ahli sabar.